There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hai guys, jadi ini masih jam 8:05. Sebenarnya aku biasanya bangun jam 9 karena sejak LDR aku harus bangun malam terus sama begadang. Jadi biasanya aku bangun di jam 9, tidurnya itu setelah sholat subuh. Tapi ya itu, aku baru bangun banget, ini belum pakai apapun. Pusing banget gila. Tapi ada satu hal yang pengen aku ceritain pagi-pagi banget pas opening ini. Jadi pas pertama aku LDR kan, kita sama Turki itu bedanya 6 jam kan, 6 jam apa 5 jam gitu. Jadi di sini udah malam, di sana masih siang gitu. Di sini udah pagi, di sana masih tengah malam gitu kan. Terus karena kaget mungkinnya di awal-awal hubungan gitu ya, aku kan sering bangun telat. Dari yang biasanya makan sarapan terus, maksudnya sarapan pagi kan, memang aku orangnya harus sarapan ya, nggak bisa nggak. Terus tiba-tiba gara-gara teleponan kan, akhirnya begadang, terus bangunnya kayak zuhur gitu kan. Tiba-tiba aku tuh mah guys, jadi aku mah muntah-muntah, cuman dia nggak tahu. Ya Allah, dia nggak tahu kalau aku sakit. Aku nggak kasih tahu juga, soalnya dia khawatiran banget kalau misalnya aku kasih tahu aku sakit mah gara-gara teleponan itu, pasti dia udah kayak udah nggak mau teleponan lagi malam-malam atau dan lain sebagainya. Cuman karena aku tahu dia kerja, jadi aku ngalah. Maksudnya dalam kondisi dia nggak tahu guys, dia nggak tahu, benar nggak tahu. Terus akhirnya sejak saat itu aku memutuskan, oh nggak bisa nih kayak gini nih. Aku pengen punya hubungan tapi aku nggak pengen sakit juga gitu kan. Terus akhirnya ya udah akhirnya aku memutuskan untuk mulai hidup sehat. Jadi memang aku tidur setelah subuh, jadi aku memutuskan untuk kalau misalnya teleponan tuh aku batasin sampai jam 2 gitu. Tapi kadang-kadang ya kelolosan juga gitu, batasin sampai jam 2, terus bangun subuh, habis subuh bentar-bentar duduk bentar, terus langsung tidur lagi sampai jam 9, maksimal jam 9. Terus habis itu aku biasain untuk masak untuk diriku setiap jam 9 itu. Akhirnya sekarang aku udah kebiasaan sarapannya jam 9. Terus aku biasain juga untuk teraturin makan malam aku. Hingga akhirnya aku sekarang ngerasa diri aku tuh kayak, ya ampun ternyata enak banget ya punya kehidupan teratur. Maksudnya di jam diaturnya segitu lagi, itu tuh udah kayak otomatis gitu. Dan baru pembukaan udah kayak gini. Sorry guys, aku mau bawa kalian ngeliat aku makan apa aja sekarang pagi-pagi. Ini khusus vlog pagi guys. Sekarang kita mau rapin kasur dulu, oke? Peace. Bentar ya, rapin kasur dulu. Oke, udah rapi. Sekarang kita sapu kamar dulu karena kotor banget kayak ini. Wait, aku nggak jadi nyapu, aku bersinin dulu lupa. Jadi setelah habis beresin kasur, aku biasanya langsung beresin hal-hal yang berantakan, yang nggak pada tempatnya guys. Setiap pagi kayak gitu emang. Tuh yang di belakang juga bekas baca-baca kayak jurnalnya aku harus tata lagi setiap pagi gitu. Yuk langsung aja kita tata yang ini dulu ya. Oke, let's go. Tara, udah rapi deh. Sekarang kita mau bersihin yang di belakang dulu, oke?
Tapi kayaknya nggak usah deh yang ini ya. Soalnya aku mau baca lagi abis ini. Kalau dirapiin nanti malah lupa lagi. Udah deh. Oke, kita isi air minum dulu deh guys. Harus minum guys, kalau pagi-pagi harus minum, oke? Ini tuh ruang belakang kosan aku guys. Ini tuh plastik sampah, sorry ya. Oke, kalian harus lihat bagian belakang guys. Jangan salah fokus ya, soalnya ada baju kotor di belakang, nanti kita cuci. Oh. Tuh. Jadi biasanya kalau pagi itu aku nongkrong di sini dulu sebentar, lihat hirup udara segar, karena dari depan kan udah hawanya panas, kalau di belakang masih sejuk gitu. Jadi biasanya ngelamun bentar, menghayati kehidupan sebentar, cari-cari inspirasi, berdiri. Sebenarnya nggak ada kursi soalnya ya kan. Baru deh kita mulai masak-masak sama sapu. Itu udah otomatis guys, otomatis kayak gitu deh setiap hari selama 2 bulan terakhir. Jadi aku percaya kenapa orang bilang bentuklah kebiasaanmu dalam 60 hari. 20 harinya menghilangkan kebiasaan lama, terus 20 hari pertengahan itu membentuk kebiasaan baru, terus 20 yang terakhir itu otomatisasi kebiasaan. Ini sih asli sejuk banget, soalnya bukan jalan raya juga kan, jadi kayak tenang, orang-orang juga masih tidur gitu. Sumpah asli seru banget cuy. Yuk lanjut yuk, kita harus nyapu sama masak habis ini. Lihat bagian depan kosan aku ya. Ini bagian depannya guys, kan udah panas kan. Ini udah jam berapa? Jam 8.17. Ini udah panas banget sih depan, kalau di depan, jadi aku jarang banget ke depan guys, ke tempat sepatu. Nah kita masuk lagi, panas. Sekarang karena udah waktunya masak, aku masak dulu, nanti aku liatin langsung masaknya kayak gimana. Mungkin aku nggak nge-shoot proses masaknya, soalnya dapurnya tidak mendukung untuk di-shoot guys. Oke, jadi kalian terima, jadi aja makanannya. Kita udah masak, inilah jadinya guys. Ini sayurnya, ini telur, ini tempe, ini cumi oseng-oseng, dan ini nasinya dikit aja. Ini udah setengah dari porsi aku guys, udah setengah, terus didikitin lagi gitu. Jadi kalau pagi ini kayak gini lah rupa-rupanya. Ini tanpa minyak semua ya guys, tanpa minyak, ingat ya, tanpa minyak. Jadi gini guys, kalau aku sistem, kan aku lagi diet kan, beberapa teman udah tahu gitu kan, aku lagi diet. Jadi aku punya prinsip, kalau diet itu pagi sarapan sama makan malamnya itu udah kayak harus, kalau sarapan kayak orang kaya, kalau makan malam kayak orang miskin, sama-sama dikit. Bedanya kalau sarapan itu enak, kalau makan malam itu biasa aja. Jadi kalau pagi emang aku variasiin harus ada lauk pokok, maksudnya bukan sekedar protein kayak telur sama tempe doang, tapi aku sertakan kayak misalnya kadang-kadang ikan, terus kadang-kadang sosis, terus sekarang aku lagi ada cumi, aku cumi gitu. Pokoknya dikit, nggak dikit juga sih, maksudnya porsinya ini cukup lah untuk memenuhi kalori aku, karena aku juga memangkas semua snack guys, aku pangkas, jadi aku makan makanan pokok aja gitu. Kalaupun aku mau nyemil, itu nyemil buah atau enggak makanan yang rendah kalori gitu. Tapi biasanya karena udah kebiasaan nggak makan snack dan lain sebagainya, aku udah kebiasaan dan jalan aja gitu. Terus kalau makan malam itu aku batasin sampai jam 6.
Jam 6 itu aku cuman kayak makan sayur tempe telur udah, itu seadanya aja. Jadi aku nggak terlalu mementingkan kalau makan malam, soalnya aku harus puasa. Jadi kayak jam 6 udah stop makan di jam 6 itu sampai jam 9 lagi baru makan, kayak gitu terus. Akhirnya setelah melakukan itu selama 2 bulan dan badan aku banyak berubah, tapi nggak turun berat badannya guys, tapi mengecil gitu. Aku makan dulu ya guys, kita ketemu setelah makan, oke? Sekarang kita udah selesai nyuci juga, langsung aja habis ini kita satu recordan lagi kali ya, terus udah. There's not much to do when all I can is thinking about you.